menjelaskan tentang pengertian hubungan ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja didefinisikan sebagai hubungan antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja yang lahir karena adanya perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan ketenagakerjaan ini memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan baik bagi pekerja maupun pemberi kerjanya. Perjanjian tersebut dianggap sah apabila memenuhi beberapa unsur pokok. Yang pertama, adanya pekerjaan yang harus dilakukan. Artinya adalah pekerja atau buruh harus melaksanakan tugas sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, adanya upah yang diterima. Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan imbalan atau gaji sebagai hak dari pekerja itu sendiri atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Yang ketiga, adanya perintah atau aturan dan dari si pemberi kerjanya ini. Pemberi kerja wajib menaati instruksi, tata tertib, kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan oleh si pemberi kerja tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bentuk-bentuk hubungan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Ini biasanya disebut juga dengan kontrak kerja. PKWT ini berlaku hanya untuk jangka waktu tertentu atau pekerjaan yang sifatnya itu sementara. Misalnya proyek dengan target waktu yang jelas. Yang kedua ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Biasanya sering dikenal dengan istilah karyawan tetap. Dalam hubungan perjanjian ini, pekerja memiliki hubungan kerja tanpa batas waktu sehingga perlindungan hak-haknya biasanya lebih kuat dibandingkan pekerja yang kontrak. Yang ketiga ada outsourcing atau sistem kerja di mana pekerja itu direkrut oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Contohnya misal tenaga kebersihan, satpam, atau operator produksi yang berasal dari vendor outsourcing tersebut. Yang keempat ada kemitraan atau hubungan kerja informal. Bentuk hubungan kerja yang lebih fleksibel biasanya. Tidak terikat aturan ketenaga kerjaan formal, contohnya kayak UMKM, driver ojek online, freelancer. Biasanya hubungan ini juga didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan kontrak kerja formal seperti itu. Jadi materi selanjutnya itu ada hak dan kewajiban ketenaga kerjaan. Hak ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hak atas upah yang lebih baik. Jadi kemampuan untuk mendapatkan upah yang layak itu merupakan bagian penting dari pasar kerja. Upah yang dibayarkan kepada pekerja bukan hanya sebagai penghargaan atas pekerjaan mereka, tetapi juga merupakan cerminan penghormatan terhadap martabat manusia. Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja itu berhak atas upah yang layak dan standar hidup yang layak. Hal ini mencangkup upah minimum, tunjangan, dan ketentuan lain yang harus sesuai dengan standar hidup layak atau KHL di wilayah kerjanya mereka. Menjamin upah yang layak juga membantu memastikan bahwa pekerja itu dapat hidup layak dan melindungi mereka dari eksploitasi. Contohnya ada kasus pada PT IMIP atau IMIP, ada pekerja lokal yang upahnya rendah dibanding dengan tenaga kerja asing dan dampaknya menimbulkan keresahan, protes, pemogokan, dan konflik industrial. Yang kedua, itu ada hak atas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi, kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian penting dari perlindungan pekerja yang diatur juga oleh undang-undang. Menurut Organisasi Perburuan Internasional atau ILO, jadi setiap pekerja itu berhak atas lindungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya bagi kesehatan fisik maupun mental. Di Indonesia juga hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja beserta peraturannya. Perusahaan juga wajib menyediakan alat pelindung diri atau APD dan memberikan pelatihan keselamatan dan memastikan prosedur operasi standar atau SOP itu diimplementasikan dengan baik. Dan penerapan K3 tidak hanya penting bagi karyawan, tetapi juga berdampak pada laba perusahaan.
Yang ketiga ada hak atas jaminan sosial, kesehatan, dan perlindungan hukum. Hak atas jaminan sosial merupakan bagian fundamental dari perlindungan tenaga kerja yang menjamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Jaminan sosial tidak hanya melindungi pekerja dari risiko yang mungkin terjadi selama hubungan kerja, tetapi juga menjadi wujud nyata penghormatan gitu terhadap pekerja atau hak asasi manusia di bidang ketenaga kerjaan. Bentuk jaminan sosial ya seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan yang bisa seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, yang kedua itu ada kewajiban pekerja. Yang pertama, kewajiban mematuhi peraturan perusahaan. Selain hak-haknya yang tadi, karyawan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebijakan perusahaan. Peraturan ini mencakup sifat, ruang lingkup, dan jam kerja yang diwajibkan atau yang telah ditentukan. Tujuan utama dari layanan ini adalah menjaga keselamatan, keamanan, dan efisiensi di seluruh layanan. Kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan itu merupakan bagian integral dari kewajiban hukum antara memberi kerja dan karyawan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan anggaran dasar perusahaan itu. Dan apabila karyawan itu melanggar kebijakan ini, perusahaan juga berhak untuk memberikan tindakan disiplin sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua itu ada kewajiban menjaga etika dan budaya dalam bekerja. Hal ini tuh penting. Lainnya yang perlu Anda lakukan adalah mengelola budaya dan etika kerja di perusahaan. Etos kerja mencakup seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab sendiri terhadap pekerjaan. Budaya kerja yang efektif juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan inklusif juga. Dan lebih lanjutnya itu karyawan diharapkan untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan perusahaan seperti penyalahgunaan perangkat lunak, penyalahgunaan data, ataupun pencucian uang. Oleh karena itu, aktivitas manajemen mutu penting untuk loyalitas perusahaan. Yang ketiga, ada melaksanakan tugas sesuai perjanjian. Jadi ada kewajiban pekerja itu adalah menjalankan pekerjaan sesuai isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan arahan dari atasan mereka. Sedangkan kewajiban perusahaan itu memberikan pekerjaan, gaji, jaminan sosial, serta perlindungan sesuai perjanjian. Tujuannya itu supaya menjaga hubungan antar pekerja itu adil, menghindari perselisihan, dan menjamin hak serta kewajiban kedua belah pihak. Dan jika dilanggar itu bisa dikenakan sanksi atau teguran SP, pemutusan hubungan kerja, atau juga pekerja dapat menuntut haknya secara hukum. Jadi kesimpulannya, hak pekerja itu ada meliputi upah layak, K3, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban pekerja itu ada mematuhi peraturan, menjaga etika, dan melaksanakan tugas sesuai kontrak. Jadi hubungan kerja hanya bisa tercapai ini jika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepatuhan hukum. Hubungan kerja terhadap pekerja. Hubungan antar kerja dan perusahaan itu kunci keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum. Di Indonesia sendiri, semua sudah diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kalau hubungan kerja baik, hak karyawan seperti gaji yang layak, jam kerja yang wajar, dan keselamatan terpenuhi, hasilnya karyawan akan lebih loyalitas terhadap perusahaan tersebut. Efeknya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih besar dan mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi. Tetapi, jika hubungan kerja buruk, misalnya upahnya di bawah UMR, aturan keselamatan diabaikan, karyawan ini bisa lebih stres lagi saat bekerja. Ini dampaknya bagi perusahaan ini sangat negatif sekali, karena akan memicu kerugian yang lebih besar lagi bagi perusahaan. Reputasi juga akan jatuh. Terus perusahaan juga bisa
terkena sanksi hukum. Untuk aturan soal upah dan keselamatan dan cara menyelesaikan perselisihan sudah diatur di Undang-Undang Pengupahan Nomor 36 Tahun 2021. Dan untuk keselamatan diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Materi selanjutnya yaitu tentang studi kasus. Jadi kelompok kita itu mengambil studi kasus yang dimana terjadi di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu pada PT Indonesia Morowali Industri Park atau biasa disingkat dengan PT IMIP, yang dimana pada PT IMIP ini masih sering terjadi pelanggaran ketenagakerjaan. Nah, gimana sih contohnya dari kasus tersebut? Nah, contohnya itu yang pertama, kecelakaan kerja itu masih sering terjadi atau K3 itu masih sering diajukan. Lalu yang kedua itu ada di jam kerja yang panjang namun upahnya itu rendah. Dan yang terakhir itu masih sering terjadi konflik antara pekerja lokal versus pekerja asing. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dari presentasi yang telah kami presentasikan, yang pertama itu ada hubungan ketenagakerjaan itu sangat penting bagi keadilan dan produktivitas. Lalu yang kedua itu ada kasus PT IMIP itu menunjukkan ketidakseimbangan antara hak pekerja yang masih sering diabaikan. Lalu yang ketiga itu perlunya pengawasan yang lebih dekat agar hukum benar-benar melindungi pekerja. Lalu yang selanjutnya itu ada saran. Nah, saran sendiri di sini ada yang pertama, saran untuk pemerintah. Yang pertama itu, menurut kelompok kami, saran dari pemerintah adalah untuk memperkuat pengawasan dan juga sanksi. Lalu yang kedua, ada pada perusahaan. Jadi di perusahaan ini, pada perusahaan harus wajib menaati peraturan dan juga mengutamakan K3 dan komunikasi dengan pekerja. Dan yang terakhir itu dari sudut pekerja. Nah, para pekerja itu harus meningkatkan kemampuan dan aktif dalam serikat pekerja. Terima kasih.